Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang sholat taraweh. Pada video sebelumnya kita pernah membahas, namun fokus saat ini membahas tentang kenapa sholat ini disebut sebagai sholat taraweh. Ini teman-teman yang kita bahas. Nah, saya membawa kitab Hasyiatul Bajuri, jilid 1, Shahifah 134 sampai 135. Redaksinya langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Wahya isruna rakaatan bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat dengan 10 kali salam, dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin, sedangkan jumlahnya ada 5 kali tarwihah, 5 kali istirahat atau 5 kali jeda. Nah, teman-teman, di sini disebutkan 20 rakaat dengan 10 kali salam. Berarti setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, dan seterusnya. Lalu disebutkan ada khomsuh tarwihatin, 5 kali tarwihah, 5 kali istirahat atau jeda. Artinya, sholat tarawih ini, setiap di antara 2 salam, atau setiap di antara 4 rakaat, itu tidak langsung melanjutkan rakaat berikutnya. Tapi ada jeda yang diambil, ada waktu yang digunakan untuk tarwihah yang diambil. Dan pada saat tarwihah ini apa yang dilakukan? Ini nanti akan dijelaskan di dalam kitab Bajurinya. Namun di lingkungan kita yang berlaku, pada setiap di antara 2 tarwihah, ya setiap mendapatkan 4 rakaat 2 salam, biasanya Bilal akan mengumandangkan nama sahabat yang 4, nama khalifah yang 4. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kemudian kita menjawab taroddi radhiyallahu an. Itu yang berlaku di lingkungan kita. Setelah mengumandangkan nama sahabat, kemudian sholawat, baru kita melanjutkan pada rakaat berikutnya. Ini yang berlaku di lingkungan kita. Nah, kalau dulu itu apa yang dilakukan? Nah, di sini dilanjutkan, teman-teman ya. Qauluhu wa hiya isruna rakaatan, 20 rakaat itu ai fi haqqi ghairi ahli Madinati Syarifah. 20 rakaat itu dilakukan oleh selain penduduk kota Madinah. Jadi penduduk kota Mekah dulu itu melakukan 20 rakaat. Amma fi haqqihim fahiyah situn wa thalathuna. Sedangkan penduduk kota Madinah melakukan sholat tarawih itu sampai 36 rakaat. Jadi ini ada perbedaan rakaat yang dilakukan antara penduduk Mekah dan Madinah. Kalau penduduk Mekah melakukan 20 rakaat, kalau penduduk Madinah melakukan sampai 36 rakaat. Nah, perbedaan ini muncul kenapa? Ini dijelaskan wa sababu dzalik, penyebabnya adalah anna sahabata fi Makkah kanu yufassiluna baina kulli tarwihataini bitawafin. Para sahabat yang ada di kota Mekah, mereka itu setiap mendapatkan 2 tarwihah, ataupun di antara setiap 2 tarwihah, di antara setiap 2 salam, mereka itu memisah dengan tawaf. Jadi ketika mendapatkan 4 rakaat 2 salam, para sahabat itu tidak langsung melanjutkan ke rakaat berikutnya. Tapi beliau atau mereka itu melakukan tawaf 1 kali, kemudian melanjutkan ke rakaat berikutnya. Setiap mendapatkan 4 rakaat atau 2 kali salam, melanjutkan tawaf kembali, kemudian setelah tawaf, melanjutkan rakaat sholat tarawihnya sampai ke rakaat yang ke-20. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Tujuan melakukan tawaf ini ataupun memberikan jeda antara setiap 2 tarwihah, 2 kali salam, liyastarihu wa yansyutu bidzalik. Tujuannya untuk merefresh agar semangat menjalankan sholat tarawih sampai 20 rakaat. Jadi tujuannya itu, liyastarihu wa yansyutu bidzalik. Jadi untuk merefresh, untuk memberikan kenyamanan, untuk melegakan perasaan, sehingga tidak bosan untuk melanjutkan ke rakaat-rakaat berikutnya. Li'anna fil intiqal min ibadatin ila ibadatin ukhra rohatan wa nasyatun. Karena dalam perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu biasanya menimbulkan kenyamanan, menimbulkan ketenangan, dan memunculkan semangat untuk
melanjutkan ibadah itu. Makanya para sahabat mengambil langkah setiap mendapatkan 4 rakaat 2 kali salam, mereka melanjutkan tawaf. Jadi tidak langsung melanjutkan rakaat berikutnya, tapi tawaf. Setelah tawaf, baru melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, walidalik sumbiat at-tarawih. Karena perbuatan sahabat yang sedemikian ini, maka sholat ini disebut sebagai sholat tarawih. Disebut sebagai sholat tarawih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, kenapa kok disebut sebagai sholat tarawih? Karena para sahabat setiap mendapatkan 4 rakaat atau 2 kali salam, mereka tidak segera melanjutkan ke rakaat berikutnya, tapi mereka melakukan tawaf. Setelah tawaf 1 kali baru melanjutkan. Jadi dipisah antara 2 kali tarwihah, dipisah dengan 1 kali tawaf. Wa kana dzalik bijtihadin la bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini berdasarkan ijtihad sahabat sendiri. Jadi tidak ada perintahnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memisah di antara 2 tarwihah dengan tawaf ini adalah ijtihadnya para sahabat. Bukan diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ini kalau disebut bid'ah ya bid'ah teman-teman ya. Tapi ini bukan bid'ah dolalah, ini adalah bid'ah hasanah. Lalu walamma ta'addarat tawaf ala ahli Madinah al-musyarrafah addahum ijtihaduhum ila ayyaj'alu makana kulli tawafin arba'ah raka'atin. Sedangkan penduduk kota Madinah itu kan tidak bisa melakukan tawaf karena tidak ada Ka'bah di Madinah. Ketika para sahabat di kota Madinah tidak bisa melakukan tawaf, maka mereka berijtihad lalu mendapatkan satu kesimpulan di setiap tawaf, di setiap satu tawaf itu diganti dengan 4 rakaat. Itu teman-teman. Kenapa kok sampai 36 rakaat? Karena penduduk Madinah ini memiliki langkah setiap tawaf yang dilakukan oleh penduduk Mekah itu diganti dengan 4 rakaat. Berarti pada setiap mendapatkan 4 rakaat atau baina kulli tarwihataini oleh penduduk Madinah diisi dengan 4 rakaat sampai akhirnya jumlahnya mencapai 36 rakaat. Nah, perbedaannya di situ. Lakin fi'luhum laha isrina afdol. Tapi melakukan sholat tarawih 20 rakaat itu yang lebih afdol di annahu al-warid anhu sallallahu alaihi wasallam, karena 20 rakaat itu yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis-hadis yang sudah masyhur teman-teman. Oke, jadi ini sudah jelas kenapa disebut sebagai sholat tarawih, karena di antara 2 kali salam para sahabat itu melakukan tawaf, baru setelah melakukan tawaf mereka melanjutkan ke rakaat berikutnya. Itu alasannya. Dan di lingkungan kita, setiap 2 kali salam, Bilal akan mengumandangkan nama sahabat dan kita menjawab taroddi, radhiyallahu an. Setelah itu, baru melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, teman-teman, membaca taroddi atau mengumandangkan taroddi itu boleh ataukah tidak? Nah, di sini dibahas di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Pada Sohifah 37 disebutkan, wa amma taroddi anis sahabati, adapun membaca radhiyallahu an kepada para sahabat yang dikumandangkan oleh Bilal, falam yarid bi khususihi huna kabaina taslimatit tarawihi. Jadi memang tidak ada dalil khusus tentang hal ini. Jadi melakukan taroddi di setiap salam pada sholat tarawih itu tidak ada dalil khusus. Bal huwa bid'atun in ata bihi biqasdi annahu sunnatun fi hadzal mahalli bi khususihi. Bahkan ini bisa menjadi bid'ah jika memiliki keyakinan atau membaca taroddi tersebut ditujukan sebagai kegiatan sunnah khusus dalam kegiatan ini. Makanya kita tidak boleh meyakini bahwa di antara setiap salam yang disunnahkan hanyalah membaca taroddi. Itu tidak boleh teman-teman ya. Disebut sebagai perbuatan bid'ah di sini. Dikatakan bid'ah kenapa?
karena tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau para sahabat yang di kota Mekah setiap 2 kali salam itu kan melakukan tawaf. Kemudian yang di Madinah mengganti tawaf itu dengan 4 rakaat. Dan di kita itu membaca taroddi, mengumandangkan nama sahabat kemudian kita menjawab radhiyallahu an. Jadi kalau ini diyakini sebagai kesunahan khusus pada setiap salam di sholat tarawih, maka ini adalah bid'ah. Tapi jika tidak diyakini sebagai kesunahan khusus, ini hanya sekedar kesunahan secara umum, maka itu tidak masalah. La in ata bihi biqasdi kaunihi sunnatan min haitsul umum. Bi ijma'il muslimin, karena ulama sepakat alasan litaroddi anhum atas kesunahan menjawab radhiyallahu an ketika nama sahabat disebutkan. Makanya Bilal kemudian membaca Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminina Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kita menjawab radhiyallahu an, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika kita meyakini ini sebagai kesunahan secara umum, ya tidak masalah. Artinya diperbolehkan. Wala allal hikmata fit taraddi anhum wa anil ulama wasulaha at-tanwi bi uluwi sya'nihim wa tambih bi admi maqamihim. Hikmah membaca taroddi atau menyebutkan sahabat, hikmahnya adalah untuk mengingatkan, untuk menegaskan ketinggian kedudukan para sahabat di sisi Allah dan juga di pandangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara historis itu sebenarnya ada historisnya. Kalau di Indonesia ini kenapa kok ada taroddi? Itu ada historis tersendiri. Di antaranya kan adalah untuk menangkal pemahaman Syiah, yang dimana mereka itu sangat membenci kepada utamanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Itu teman-teman ya. Jadi membaca taroddi itu hukumnya boleh selama tidak diyakini sebagai kesunahan khusus di dalam sholat tarawih. Selama tidak diyakini seperti itu. Kalau diyakini sebagai kesunahan umum, itu tidak masalah. Itu teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.